Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, dimanapun Anda berada, semoga kita diberikan kesehatan, karena rezeki yang paling utama itu adalah kesehatan. Dan yang kedua, semoga kita semua dilancarkan, dipermudah urusan duniawi ini untuk mencari rezeki dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita semua memohon pada beliau dengan syariatnya, kita ikhtiarnya berbagai cara lah orang ikhtiar itu. Di video ini saya akan berkisah gini sobat, kita kasih warning ya untuk pembelajaran kita semua juga. Jadi ada teman-teman yang mau datang ke rumah saya, silahkan. Tapi juga harus hati-hati sobat. Karena sudah ada berapa puluh orang, ini nggak satu dua, puluhan sobat. Dia niatnya mau ke rumah saya, tapi waktu nyampe Serono, di halte Serono itu ketemulah tukang ojek. Lah tukang ojek ini ngomong-ngomong yang enggak apa ya bahasanya, menjelek-jelekan lah. Terus orang-orang ini diarahkan ke tempat yang lain sama tukang ojek ini. Makanya saya kasih warning, hati-hati kalau sama tukang ojek. Nggak tahu misinya apa, tapi kemarin juga ada wanita ini dari Bandung sempat mau sama tukang ojek ini. Terus ada juga teman kita yang dari Kediri, dari Malang itu juga dikibuli lah sama tukang ojek yang namanya Rohman ini. Dia bilang yang enggak lah, terus diajaklah ke Alas Purwo. Diajak ritual di sana, katanya di sana itu instan. Langsung mendapatkan sesuatu yang diinginkan, mendapatkan uang lah. Habis dari sana terus ditinggal. Nah, terus dia melaporkan ke kita, terus kita datangin, kita samperin di rumahnya si Rohman ini. Mau kita proses waktu itu, waktu kita ingin kita kasih pelajaran. Ternyata Rohman menangis-nangis sobat sama kita. Kalau dia di penjara apa dihukum, nanti keluarganya siapa yang ngasih nafkah kayak gitu. Kita lah ibah, kasihan melihatnya. Karena antar manusia itu kan ada rasa ibah. Karena ekonominya juga ya nggak stabil kan gitu sobat. Nah kita itu mau melakukan apa aja ya pakai akal kecerdasan sobat, pakai akal yang sehat. Kalau ada tukang ojek dia bilang, oh di sana lo ada, di sana lo ada, yo pasti dapat. Kalau dia tahu linknya, kenapa dia sendiri gak minta ke situ kan ya gitu. Hidupnya itu mungkin gak jadi tukang ojek ya, bukan, mohon maaf, kita bukan menghina kerjaan tukang ojek. Seandainya dia punya sesepuh, apa punya guru lah, apa mengenal paranormal yang sakti yang langsung instan mendapatkan uang. Loh kenapa dia nggak cari sendiri kan gitu loh. Ya mungkin aja dia nggak kerja, nggak ngojek, ya mungkin jadi pengusaha gitu. Makanya hati-hati juga. Makanya seandainya teman-teman sobat ekspedisi Kang Odeng ada yang dirugikan dari pihak tukang ojek di Serono itu, kabari kita. Kalau bisa datang ke sini lagi, kita bantu secara hukum. Kita siapkan lawyer-lawyer kita untuk Anda, biar gak kurang ajar orang itu, kan gitu. Kasih kabar ke kita. Saya tahu diarahkan kemana aja itu tahu, tapi kan kasihan. Seandainya ritual itu real,
biarpun tidak terjadi keberhasilan, yang penting nyata gitu. Nyatanya gimana? Seandainya kita sakit, badan jasmani ini sakit, kalau kita benar-benar berobat ke dokter, ya nggak apa-apa. Nanti sembuh nggak sembuh ya nggak tahu kita. Yang penting benar yang kita itu mau berobat benar-benar ke dokter. Bukan dokter abal-abal, itu yang jadi menyakitkan kan gitu. Kalau dokter abal-abal harapan sembuh nggak ada. Kalau dokter yang asli dokter ya ada harapan. Siapa tahu kita berobat ke situ ada sembuhnya, ada gitu. Soal sembuh nggak sembuh Allah alam. Yang penting manusia ini cuma ikhtiar, berusaha dan berdoa. Yang penting tempatnya kita melakukan berobat itu benar. Kalau kita jasmani kita sakit dan itu. Tapi saya kasihan, mirisnya banget itu. Sampai ada wanita itu habis dari rumah saya, terus pulang diantar tukang ojek yang rambutnya katanya putih di Serono situ. Terus kan pagi nyampe sini, terus dia jam 10 pagi dia pulang. Tapi konsultasi sama kita, terus dia pulang, terus teleponlah tukang ojek itu lagi yang ngantarkan awal. Nggak diantar ke kota Serono, nggak diantar ke halte. Malah diajak ke rumah kosong, sobat. Katanya dia bisa bikin orang kaya. Malah di situ mau makanya banyak oknum-oknum kayak gitu di tukang ojek, sobat. Kadangkala ada yang datang dicuri lah ya, apa disugesti sama tukang ojek itu, diomong-omongin kayak gini, terus diarah-arahkan ke tempat yang lain. Kan gitu. Nanti dari sana ditinggal. Kan gitu. Ditinggal itu apa? Ya emang niatnya dikibulin. Saya mendengarkan berita ini miris banget. Makanya kalau sobat ekspedisi Kang Odeng yang nonton video ini, yang merasa dirugikan sama pihak tukang ojek yang ada di kota Serono itu, kabari kita. Kalau bisa datang ke sini kita bantu. Kita bantu secara hukum. Biar apa? Biar enggak kurang, biar enggak terjadi lagi. Karena udah banyak banget, cuma kita diam. Kok lama-lama kok enggak telno hati dari wong Jawa kan gitu. Makanya kalau seandainya panjenengan pingin mau main ke rumah saya, kalau ada nyampe di kota Serono di halte itu ada tukang ojek, terus ngomong-ngomong yang enggak karuan, rekam sobat. Rekam suaranya, terus ikuti alurnya yang dia omongkan. Habis itu laporkan ke saya. Nanti kita yang datang ke rumah dia, kita yang proses secara hukum dia. Kan gitu sobat. Makanya kalau seandainya panjenengan mau datang ke sini, terus kan pasti nyampailah di kota Serono. Sebetulnya rumah saya ini Banyuwangi Tengah, sobat. Bisa turun di Genteng, terminal Genteng. Bisa kalau naik bis bisa di Serono, bisa di Rogojampi. Yang paling dekat emang Serono, cuma jaraknya 5 kilo dari kota Serono. Tapi dari kota Genteng itu sekitar 7 kilo. Tapi kalau dari Rogojampi itu sekitar 8 kilo kayak gitu. Cuma paling dekat Serono. Kalau naik bis, sebenarnya semua itu sama, nanti datang aja ke Desa Sumbersari belakang pom bensin ya gitu. Semua tukang ojek itu tahu. Terus di pinggir jalan itu papan nama saya itu besar juga, karena saya punya pengobatan. Terus Anda naik kereta ya turun aja di stasiun Rogojampi apa Temuguru apa Style, sobat. Nanti ngocek aja di Desa Sumbersari belakang pom bensin. Kalau naik kereta api. Yang kugeramkan di halte Serono, sobat, tukang ojeknya. Tak tanya sih sama tukang ojek yang lain itu, berapa kalau siang tukang ojek di situ? 7, kalau malam 7, ganti sip katanya.
Ada Kang Oden yang nakal itu 3 di Serono itu, yang sering mencuri orang, yang sering ngibulin tamu-tamunya Kang Oden, nggak gitu. Makanya seandainya panjenengan mau ke sini, terus ketemu tukang ojek yang oknum-oknum ini, yang menawarkan sesuatu keindahan, yang sesuatu kepastian, nanti ritual sana berhasil gini-gini kan gitu. Ikuti sobat, tapi direkam kalau bisa. Minimal suaranya, kalau nggak bisa video, itu nanti ada bahan buktinya. Nanti habis itu ke sini, kita proses orang itu, kan gitu. Kalau dia ngencuri yang ngomong enggak ke kita, yang jelek-jelekkan kita lah bahasanya. Karena minimal orang punya hajat pingin ke rumah saya, nggak mungkin belok jalan kecuali dikencurin orang. Nah, biasanya tukang ojek ngomongnya yang nggak tujuannya apa, untuk menyugesti orang ini biar arahnya beda. Arahnya beda apa? Biar percaya sama tukang ojek ini. Nah, nanti habis tukang ojek ini dia percaya, terus diantar lah ke tempat yang enggak. Hoka-hoka semua. Kalau bahasa antikan itu hoka-hoka. Gitu loh. Makanya tak bilangin lagi. Seandainya dia itu mempunyai sesepuh, apa orang tua, apa paranormal, yang sip, yang situ, yang wis manjur lah, yang copcer, mungkin dia hidupnya enak sobat. Makanya gitu. Kenapa tukang ojek menawarkan ke panjenengan? Panjenengan mau. Kalau dia bisa mendapatkan uang yang instan, ya mungkin nggak ngojek. Ya mungkin nggak menawarkan ke panjenengan, dia sendiri aja yang melakukan, kan kayak gitu. Makanya hati-hati. Karena urusan sama manusia itu, manusia itu nggak kelihatan sobat. Manusia itu kadangkala sifatnya kayak malaikat, kadang juga sifatnya itu kayak setan, lebih dari setan, mungkin neneknya kayak iblis, gitu loh. Makanya hati-hati antar manusia, karena manusia itu susah ditebak isi hatinya, isi kolbunya. Kadang mulutnya manis, kolbunya, hatinya itu beda sobat. Makanya hati-hati banget. Terus saya itu cuma kasihan. Saya juga nggak menyarankan untuk panjenengan datang ke rumah saya, enggak. Saya juga nggak menyarankan orang melakukan ritual itu juga enggak. Itu haknya panjenengan. Kita juga nggak nyuruh, kita juga nggak ngajak, juga kita banyak kegiatan untuk hidup ini. Karena kita juga pekerja keras sobat. Kan nggak gitu. Makanya tak ulangi lagi ya. Hati-hati kalau mau ke sini sama tukang ojek di daerah Serono sobat. Seandainya panjenengan ke sini terus ketemu tukang ojek yang oknum ini, bukan semua tukang ojek itu jelek, enggak. Yang di Serono itu sebagian bagus, tapi banyak yang jelek sobat. Ketemu oknum tukang ojek yang jelek ini, ngomong-ngomong yang nggak enak, terus sampean panjenengan diarahkan ke tempat yang lain, apa diajak ritual, laporkan ke kita. Apa ikuti dulu, nanti direkam sobat. Panjenengan rekam. Kalau ada buktinya, kita bantu, kita tuntaskan. Kan gitu. Makanya seandainya sobatku semua yang nonton video ini, yang merasa dirugikan sama oknum tukang ojek di daerah Kota Serono, di wilayah saya, kabari kita. Kalau bisa datang ke sini, kita samperin lagi tukang ojek itu, kan gitu. Biar apa? Biar nggak kurang ajar. Karena orang ikhtiar itu, mau melakukan itu, keadaan susah sobat. Kalau susah dibikin susah lagi, kan gimana ya? Kita antar manusia itu lihat nggak tega. Kalau kita memang bisa bantu, kalau kita punya link, ya nggak apa-apa. Yang penting benar. Soal manusia itu memastikan sesuatu yang belum kita jalani, kita nggak ada yang tahu nanti berhasil apa enggaknya, nggak ada yang tahu.
Mau kita kerja aja siang malam aja sampai lembur-lembur, kita juga nggak ada yang tahu nanti bisa jadi orang kaya apa enggak. Jadi semua itu adalah takdir sobat, apa kodrat dari ilahi. Yang penting manusia itu cuma bisanya berusaha dan berdoa, nggak bisa menentukan sesuatu yang belum kita jalani. Kadangkala kita sudah jalani aja, harapannya nggak sesuai yang kita inginkan, kayak itu. Makanya kayak gitu sobat. Makanya ini video ini tujuannya untuk mengingatkan sobatku semua, kalau seandainya mau main-main ke rumah saya di Banyuwangi, biar hati-hati gitu loh. Untuk menjaga diri di jalan. Karena saya itu mirisnya kok sampai wanita ini sampai mau untungnya dia bisa lari. Nah, terus dia pulang, jarak berapa bulan, dia main lagi ke sini dan bercerita. Tak tanya namanya nggak kenal. Tapi dia ciri-cirinya rambutnya putih. Tak tanya tukang ojek yang lain, oh ya itu ketuanya katanya, kayak gitu. Makanya hati-hati. Makanya manusia itu susah ditebak. Tak bilang lagi, yang penting hati-hati. Biarpun keadaan kita susah, apa kalau apa gelap, ya minimal kita pakai akal kecerdasan kita mau menentukan sesuatu gitu. Karena kadang-kala orang itu malah mencari kesempatan kan gitu. Lah nantilah kita uraikan ke bidang apa ya. Untuk video selanjutnya mungkin ini warning aja untuk pemberitahuan ke panjenengan semua untuk selalu hati-hati, karena panjenengan belum kenal banget sama tukang ojek itu, rumahnya mana, tempat tinggalnya mana kan gitu. Takutnya nanti kayak teman-teman kita yang lain sampai diajak ditinggal di hutan, kan kasihan ya, kalau laki, kalau perempuan kan gitu. Makanya kalau ada apa-apa kabari ke nomor admin itu, nanti langsung kabari, kita langsung bertindak. Juga Serono itu kan di sini masuk kecamatan Serono, satu wilayah, cuma jarak 5 kilo. Mungkin yang tukang-tukang ojek itu ya mungkin sekitar wilayah kecamatan Serono juga, satu kecamatan. Jadi carinya apa, prosesnya nggak susah. Makanya kayak gitu loh sobat. Ini pemberitahuan aja. Kalau bisa kita itu ikhtiarnya ya antar manusia aja, nggak usah melakukan sesuatu yang gaib-gaib lah. Karena gaib itu dari keyakinan kita. Kalau kita nggak yakin juga ya nggak ada hasil juga. Nanti kita uraikan lah apa itu ngalap berkah, apa ziarah kubur, apa namanya itu perewangan, apa namanya itu pesugihan, apa namanya itu pemujaan. Sebetulnya itu beda, nggak sama, nggak satu topik. Pesugihan sama pemujaan itu beda, sama perewangan itu juga beda, sama ngalap berkah apa ziarah kubur itu juga beda. Makanya kalau orang awam taunya semua itu satu kantong, namanya pesugihan. Jadi bahasa ringkesnya sebetulnya enggak. Yang enggak diperbolehkan di agama kita itu adalah di dunia pemujaan. Kalau di agama saya itu muslim. Kalau pemujaan itu berarti menyembah, kan gitu. Menyembah bangsa, jin, jenis hewan. Berarti kalau bahasa ngetrennya siluman gitu. Namanya pemujaan, berarti menyembah, kita menjual akidah apa iman kita jadi golongan dia. Itu namanya pemujaan. Kalau pesugihan itu sebatas manusia itu minta tolong bangsa jin. Apa nggak boleh? Ya itu nilai sendiri. Manusia itu diperbolehkan minta tolong ke bangsa jin juga boleh, sebatas minta tolong. Minta tolong antar manusia juga boleh. Sampai minta tolong ke hewan itu loh boleh. Kalau hewan itu bisa ngomong. Sapi kerbau diajak bajak di sawah ya diajak apa dimintain tolong kan gitu.
Ya nantilah video-video kedepannya kita uraikan apa itu jenis-jenisnya, apa itu apa ya, biar apa, biar untuk pengetahuan kita aja, pengetahuan kita, untuk pembelajaran kita, apa untuk renungan kita, biar apa, biar nggak salah melangkah kan gitu. Nah saya juga nggak mengajak, nggak menyuruh orang mencari kayak gitu. Saya juga nggak nyekah panjenengan cari, saya nggak nyukupin masalah panjenengan. Mau saya cekah utangnya panjenengan banyak, gimana saya bisa nyukupin kan gitu. Makanya di video ini cuma saya kasih peringatan, apa kasih warning, hati-hati kalau di Kota Serono, kalau mau naik ojek kayak gitu aja ya. Saya ulangi lagi karena apa? Sudah banyak kejadian, apa banyak korban. Makanya tak ulang lagi, kalau panjenengan merasa dirugikan sama tukang ojek itu, kabarin kita, kalau bisa datang ke sini, kita bantu nanti. Kan gitu. Kita bantu datangi tukang ojek itu lagi. Dan harus bertanggung jawab yang dia ucapkan, kan gitu ya. Ya, gitulah sobat. Nanti video-video kedepannya kita mau menguraikan apa jenis-jenisnya itu semuanya. Nanti satu persatu kita apa ya, kupasin. Biar panjenengan untuk apa? Untuk pengetahuan apa untuk pengertian. Tapi kalau bisa bukan untuk tontonan, apa bukan untuk tuntunan, untuk tontonan aja, untuk pengertian kita aja ya, kan gitu. Nanti di video kedepannya saya mau menguraikan satu persatu, biar kita melangkah itu tidak ada kesalahan. Biar apa ya, orang sebelum melakukan, biar ngerti dulu. Sebelum ujian, belajar dulu. Nanti kalau ujian biar nggak kaget. Kadang orang-orang apa teman-teman kita itu belum pernah belajar langsung ujian, ya bingung dikasih lembaran kan gitu loh. Ya gitu dulu, kita tutup ya. Yang penting saya ingatkan lagi, hati-hati sama tukang ojek di daerah Serono. Kalau ngomong nggak direkam. Nanti buktinya kasihkan saya, kita proses bersama-sama. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.